Susan bin Muhammad bin Ali Maula al-Aidi Abi Muhammad bin Abdul Rahman as-Saggab Abi Syekh Abdul Rahman as-Saggab Abi Syekh bin Abdullah al-Aidi Subhanahu Muhammadiyah Hamid al-Hamid ba'alawi wa sallim abwaihim Susan al-Habib Ali al-Barzakh bin Abdul Rahman al-Mashhur wa Susan al-Habib Muhammad Sayyid al-Imam Habib Muhammad Sayyid al-Imam wa Susan al-Habib Abdul Rahman al-Mukashifin Habib al-Muhdar wa Susan al-Sakran wa Susan al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Aidus bin Syihab Abi Salim bin Abdullah wa Sultan al-Malahdi Abdullah al-Aidus Sabgar Susan al-Wahid bin Muhammad al-Syad wa Ghashili bin Bilat Abi Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa Salim al-Hawaim wa Susan al-Wahid Abi Abdullah bin Syih bin Abdullah al-Aidus Sabgar wa Asyad wa Aslam Abi Abdullah Syahid al-Tabah Abi Abdullah bin Mursyad wa Jami al-Islam wal Fuad wal Abdul wa Syekh wa Badr bin Salim wa akhi Abi bin Salim Syekh al-Maghrib al-Hasan wa Sulim wa Fuwaihim Susan Syekh Sultan Syekh Abdul Rahman Bajal Haban Susan Dawai Habib Abdullah bin Syed bin Tahir Tahir bin Syed bin Tahir Abi Abdullah bin Abu bin Yahya Abi Abdullah bin Syed bin Fakih Abi Abdullah bin Ali bin Syihab Abi Abdullah bin Abu Bakar Aidi Syekh Abdullah bin Ahmad Basaud dan Syekh Abdullah bin Muhammad Hadrami wa jami'a badal sabah wa Sulim wa Fuwaihim wa Susan Dawai Qutbil Mu'ti Habib Ali bin Muhammad bin Syed al-Habsi Abi Ahmad bin Syed al-Habsi Umar bin Idrus al-Habsi Muhammad bin Idrus al-Habsi wa Sulim wa Fuwaihim wa Susan Dawai Qutbil Amtas Abi Umar bin Abdul Rahman al-Attas wa Sa'ali bin Abdullah Baras Abi Ahmad bin Hasan al-Attas Ali bin Hasan al-Attas Muhammad bin Abdullah al-Attas wa Abi Muhammad bin Abdullah bin Habib bin Ali bin Hasan al-Attas wa Sulim wa Fuwaihim wa Susan Dawai Abi Abdul Rahman al-Jibwi Mawla al-Arsi wa Susan Dawai Alamat al-Dunya Abi Abdul Rahman bin Abdul Faqih Abi Abdullah bin Abdul Rahman bin Syihab Abi bin Salim wa Susan Dawai Ahmad al-Haddad Muhammad bin Abdullah al-Haddad wa Sulim wa Fuwaihim Susan Dawai al-Qutb Abi Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman as-Saggab Abi Muhammad bin Salim bin Habib bin Syihab bin Salim Abi Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki wa jami'a awliyat al-majma'in Susan Imam Ahli Tauhid Abu Hasan al-Ash'ari bin Mansur al-Maturidi Imam Junaid al-Baghdadi Abu Hasan al-Syadili Syekh Ahmad al-Rifai Syekh Ahmad Badawi Syekh bin Alwan wa Sulim wa Fuwaihim wa Zandawai al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi Maula Buidam Abi Husain bin Abu Bakar al-Idrus bin Abu Jakarta Abi Abdullah bin Muhsin al-Atas Empang Abi Abu Bakar bin Muhammad al-Suggab Birisik Abi Alawi bin Muhammad al-Suggab wa Zandawai bin Salih bin Muhsin al-Hamid Tanggul Abi Husain bin Hadi al-Hamid Wani Abi Taha bin Ahmad bin Hasan bin Alawi Ba'agil Sulim Abdullahi wa Zandawai bin Ahmad bin Muhammad al-Muhdar Muhammad bin Ahmad al-Muhdar Abi Abdul Qadir bin Abdul Fakih Abi Abdullah bin Abdul Fakih wa Zandawai Abi Ahmad bin Muhammad al-Muhdar wa Zandawai Syekh Abdan Abdul Hamid Basudi wa Siddiqum wa jami'in awliya wa ajma'in wa jami'in awliya wa Zandawai Qutbil Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Qutbil Ahwal Abu Yazid al-Bustami Qutbil Maqam Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Qutbil Aqwan Muhammad bin Abdul Qadir al-Saman al-Madani wa Qutbil Bilad Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari Susan Qutbil Rabbani Muhammad Zaini bin Abdullah Ghani al-Arsyad al-Banjari wa Sukumpul wa Sulim Abdu'aim wa Sunan Basir Abi Hamid bin Abbas Ba'asim Abi Hamid bin Abbas Ba'asim wa Abi Bakar bin Salim al-Habsi Abi Ahmad bin Abdul Faqih wa jami'in awliya Kalimantan ajma'in wa jami'in awliya bi'i maqam min kan wa masyarakat al-nadir biha wa nizam Allah ta'ala yatagasyam biha wa al-maqdur wa yuri darajatim bil jannah wa kathma syubatim yahmin nabi ma'id wa yumaddan madadihim yanfa'un nabi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa jami'in rahmatin bil dunya wal akhirah Allahumma salli wa sallim wa sallim Nabi sallallahu alaihi wasallam Tusul ya Rasulullah Tusul ya salam Tusul ya salim Tusul ya ahlan wa bidan ibadatikum A'inna bi'inatikum Susan al-hadirin wal hadirat ila hadil makan ila hadil majlis Bini ta'ala Allah yahfadahum min kulli su'in wa dharin wa fitatin wa baliyah Allah yutawidu a'marahum Allah yatwakul zaman fa'alabi wa bin su'an من الجن والإنس أجمعين اللهم صل وسلم وحبيب وبشر النبي وبه صلى الله عليه وسلم الله يبارك فينا وفي أموالنا وفي أهلنا وفي ذرياتنا وفي أنسابنا وفي أعمالنا اللهم صل وسلم وحبيب وبشر النبي صلى الله عليه وسلم
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati khairil bariyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil wujud wal qiblatis suhud sayyidina Muhammadin al-mahmud salatan taqtuluna bihal khusyuk wa tuqribuna biha ila malikil ma'bud wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khulud. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ولا ذلك من الشاهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Allah kumpulkan kita untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menyambung pelajaran kita kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sikap lemah lembut dan menjauhi kekerasan adalah dasar besar dalam menerima kebenaran dan tunduk kepadanya. Hendaklah engkau bersikap seperti itu terhadap orang yang engkau suruh atau engkau larang atau engkau nasihati di antara kaum muslimin dengan cara yang sebaik-baiknya. Berbicaralah kepadanya dengan lunak dan rendah hati, karena sifat lemah lembut itu adalah merupakan kebagusan pada sesuatu, sedangkan kekerasan itu adalah kejelekan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik." Artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling engkau. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Artinya, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih mengenai agama mereka itu, mendapat siksa yang besar. Oleh sebab itu, renungkanlah betapa besarnya siksa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai siksa yang besar, dan selamatkanlah diri kalian darinya. Hal itu dilakukan dengan mengamalkan Alkitab dan Sunnah, serta menjauhi kesesatan dan bid'ah, serta pendapat-pendapat dan paham-paham yang berbeda-beda. Jadi beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad mengingatkan kepada kita supaya lawan kita bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Kada ketujuh bakal karasan,
Nah, sehingga Allah pun berfirman dalam Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, englah engkau berlaku lemah lembut. Kalau seandainya engkau kasar oleh Muhammad, maka orang akan menjauh daripada engkau. Nah, lalu dengan kita disuruh mengikuti oleh Allah, disuruh oleh Allah Taala untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana Nabi itu kada pengasaran, nah jangan kita bersifat kasar. Sebagaimana Nabi bersifat lemah lembut, hendaklah kita juga bersifat lemah lembut. Bahasa kitanya jangan penyakitan, kan? Jangan penyakitan. Pada kawat dicangangi aja sangit, dicangangi sangit. Orang biasa itu, mencangangi orang. Kenapa jangan-jangan? Nah, ya kan? Nah, ini kan kadang meniru Nabi bersifat lemah lembut lawan orang lain. Nah, ya tolong jangan bersifat kasar, apalagi penyakitan, pemarah. Ujar Nabi, la tagdab, jangan sangit 3 kali. Ngalih kita 5 malakan itu, ya kan? Ngalih pada malakan itu. Lalu gitu. Nah, jadi sebenarnya Nabi bersifat seperti itu. Lalu kita disuruh mengumpati Nabi. Ya Allah, umpati Rasulullah. Nah, jadi mun Rasulullah itu bersifat lemah lembut, kada kasar, kada penyengitan, umpati. Ya kan? Umpati Nabi. Umpati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Nabi, maka natijahnya adalah mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan dosa-dosanya pun diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebutin itu aja, umpati Rasulullah, ya kan? Umpati Nabi. Amun Nabi sifat sabar, umpati sifat sabar sidin. Amun Nabi sifat baik, umpati sifat sidin yang baik. Nah, umpati Nabi kada pemalas, umpati Nabi. Jangan kita bersifat bakhil, ya kan? Nabi itu paling dermawan. Nabi itu ajwadun nas, orang termasuk orang yang paling dermawan, padahal sedih kada tapi sugih juga, ya kan? Masih mencari juga, berdagang Nabi, tapi orang yang dermawan. Namun ada aja yang diberiakan situ, ya kan? Apa yang ada diberiakan situ. Paling kada berbuat baik lawan orang lain. Karena setiap berbuat baik lawan orang lain, kullu ma'rufin sadaqah, tiap-tiap kebaikan maka nilainya sedekah. Apakah? Jadi nilainya sedekah terus. Segala bentuk jenis kebaikan hukumnya sedekah. Sampai-sampai Nabi tabassumuka ila wajhi akhika sedekah. Senyum engkau kepada saudara engkau itu hukumnya sedekah. Mengatakan barang hukumnya sedekah. Membantu orang lain hukumnya sedekah. Nah, jadi banyak sedekah terus. Kadang mesti lawan duit. Kadang mesti lawan duit. Orang yang besi duit ya bersedekah dengan duit. Orang yang besi ide kreatif bersedekah dengan ide dan kreatif. Dengan besi tenaga bersedekah dengan tenaga. Nah, orang yang besi kekuasaan jabatan bersedekah dengan kekuasaan, dengan membantu orang lain. Nah, itu sedekah jadi. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan, ya kan? Bersifat lemah lembut. Amun berhubungan lawan masalah seorang, ya kan? Amun berhubungan lawan masalah seorang, sabar aja. Dicaci maki orang sabar, disambati orang sabar, ya kan? Kada dijelani orang sabar, kada dihormati orang sabar aja, ya kan? Santai aja, santai kan, santai aja hanya kata tapi lah sabar.
Kada dihormati orang, sabar aja. Nah, oke, itu menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi kata pemalas, jangan sifat bakhil, jangan bersifat bakhil. Ini kadang-kadang kita bersifat, ada orang sifat nang bakhil, ya kan? Jelas firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya lawan kita jangan bercerai-berai satu sama lain. Ya, jangan bercerai-berai satu sama lain. Mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang sama, yang mana di situ saling menguatkan, saling membantu. Itu. Namun berbeda pada masalah fikih, berbeda masalah pendapat, lah itu biasa saja. Kadang-kadang dijadikan sebagai bahan untuk berpecah belah. Ini berbeda aja, saya kumpul saya kada. Nah, bermusuhan jangan. Itu masalah khilafiyah nggak. Mana itu hukumnya hanya sunnah. Kunut hukumnya sunnah. Jadi apa kunut gak akan jadi masalah. Sah sembahyangnya. Nang banget itu nang kada sembahyang itu. Ini menyalahkan orang soalnya kada sembahyang jakada. Ada orang sembahyang berkunut misalnya disalahkannya. Jangan. Selama mereka ada mempunyai dalil, mereka ada mempunyai dalil, udah dia aja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini amalan-amalan kita, ini amalan-amalan kalian. Nah, kada usah dijadikan bahan perdebatan atau menjadikan bercerai-berai satu sama lain. Kemaulitan, tahlilan, tawassul, istighosah. Itu mereka ada mempunyai dalil masing-masing. Biar aja kada usah dijadikan bahan untuk sehingga kita bercerai-berai dengan orang lain. Oleh sebab itu renungkanlah betapa besarnya siksa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai siksa yang besar, dan selamatkanlah diri kalian darinya. Hal itu dilakukan dengan mengamalkan Alkitab dan Sunnah serta menjauhi kesesatan dan bid'ah serta pendapat-pendapat dan paham-paham yang berbeda-beda. Hati-hati, ini banyak pemahaman-pemahaman yang di luar jangkauan kita, yang bisa menyesatkan. Nah, itu hati-hati lah pemahaman-pemahaman. Ada orang yang mendengar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Jadi dinya amun misalnya kita sembahyang bahwa 3 kali aja sehari, 3 kali aja. Luput gitu lah. Jadi kan ada 5 kali lagi sembahyang, 3 aja. Dalilnya itu salah. Allah jangan ada membebani seseorang kecuali kemampuannya. Bahwa 3 aja. Kalau 3 itu sembahyangnya. Nah, ini lain kisah. Nah, hati-hati itu. Banyak sudah nunggu itu. Mengamalkan rukun Islam ada 5. Ya kan, rukun Islam ada 5: syahadat, kemudian sembahyang, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Jadi ini bila sudah lengkap 5-5 itu udah. Ini kada sembahyang lagi, kada puasa lagi dah. Tunai ke 5. Kali 5-nya udah digawi. Nah, ada juga nang kayak itu. Kayak apa kisah ini? Baudu mulai batis. Ada juga gitu. Lah, batis pada hulu anyar. Anyar ke mana? Anyar tangan, anyar muha.
ada juga nang itu subhanallah. Hati-hati ya betul ada. Lawasnya sudah sidin menjelaskan nang itu akan ada nang itu nang bakalan kejadian seperti itu. Nah, supaya serta menjauhi kesesatan dan bid'ah. Kesesatan dan bid'ah beserta pendapat-pendapat dan paham-paham yang berbeda-beda, paham. Apalagi meninggalkan sembahyang, ya kan? Apalagi meninggalkan sembahyang, hati-hati. Tamat sudah sembahyang. Nah, jangan sampai ada hal seperti itu. Nabi tidak ada bertamat, ada tanda tangannya, sertifikatnya ada. Ada mah jangan bertamat, jangan diumpati. Nabi Abdullah Al-Haddad sekalipun orang itu seperti orang yang bisa terbang misalnya, atau orang yang bisa jalan di atas banyu, jangan diumpati, tapi lihatilah syariatnya kayak lawan Allah Subhanahu wa taala. Lihatinya lawan Allah taala kayak ibadahnya. Syariatnya nang kayak gawiannya nang kayak bagus sejakah lawan orang kayak nah hanya diumpati. Yang aja hebatnya amun menyalahi lawan syariat, kada cocok lawan syariat aja, kada usah dulu. Buat nang lain aja dulu. Bulangnya kenal mana sih dia kayak katakan ayam. Biar kenal nang pada itu lagi kedua apa juga. Soban sidin nang kenal mana kayak Superman. Dia aja jangan itu pulang makin ya. Jangan diumpati Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi lihati dulu bagaimana syariatnya. Ini mengamalkan syariat nang kayak sembahyangan nang kayak Bahkan ada seseorang yang hendak menjadikan seseorang gurunya, tetapi pada ketika itu gurunya ini meludah di tembok masjid. Nah, melihat nang kayak itu, sih mah kada jadi dah. Nang kayak itu aja apalagi meninggalkan sembahyang. Kada jadi melihat nang itu. Nah, jadi hati-hati banyak pemahaman pendapat-pendapat nang menyalahi daripada Al-Quran dan hadis. Selama kada menyalahi Al-Quran dan hadis, itu kada apa-apa. Kada menyalahi. Kalau menyalahi Al-Quran dan hadis, nah itu jangan diumpati. Sembahyang subuh 3. Nah, itu bid'ah. Kalau 2 aja, sidin 3. Sebutingnya mangkada. Sebutingnya enggak kalau sudah ditentukan Allah Ta'ala itu 2, enggak 3, 4. Ada mau sembahyang subuh 3. Lain sembahyang subuh Jumat. Nah itu lain 3 rakaat jadi itu. Ada kamu takut kenapa gue sembahyang subuh itu 3 rakaat. Ya mau benar 3 rakaat kalau orang sujud sajadah, bahasa sajadah bangkit pulang. Ini ternyata 3 rakaat. Padahal orang besar juga kan kada tahu. Pada nang kayak itu. Dan kita biasa di masjid-masjid sudah lah. Di Jawa sebagian aja. Sebagian itu. Makanya sembahyang gerhana matahari makanya rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali. Mbak rokok kena berdiri Fatihah pulang, rokok pulang. Nah bingung apa ini? Timbul sujud sahwi gini. Seorang kada tahu kisahnya. Jadi umum Fatihah sudah. Karena menjadi makmum tuh Fatihah. Selama imam itu kada salah, wajib kita mengumpati. Amun salah jangan diumpati, ya kan? Batal sembahyang. Misalnya imam tuh 4 rakaat, bangkit sidin di rakaat kelima. Kita ini makmum bingung kan? Subhanallah, ada paham juga imam kan? Padahal sudah kelima nih, bangkit di rakaat yang kelima. Ya, apa kita? Umpati itu kan jago umpati aja. Nah, padahal tak salah. Kita umpati imam, hukumnya amun kita tahu imam itu lebih, maka batal sembahyang kita. Kecuali kita kada tahu juga. Nah, kada tahu juga, wah, bangkit juga naik juga. Imam 6 rakaat, 4 juga 6 rakaat, cuma sama-sama kada tahu. Makmum kada tahu, inya kada tahu. Nah, ini kada batal, kada batal. Lah, tapi amunnya tahu, imam pada lebih mau umpati si imam,
imam kada batalnya. Imam ini bisa kata ingat, bisa juga dalam keadaan menjeduk, bisa juga. Kada tahu-tahu 6, 7 sudah kada tahu lagi kan. Ini bisa kada merasa, kada merasa sembahyang keasikan itu sudah. Maka kada lain bangkitan kita bisa kada peringatan. Ini kada ingat itu ada orang udah asik nah sembahyang tuh kada merasa lagi. Bahkan ada di antara habib itu bila sudah sembahyang sedang berdiri, amun kada disuruh rukuk kada mau rukuk. Rokok, hanya rokok. Dia rokok berdiam pulang. Disuruh bangkit, hanya bangkit. Sampai ke situ tuh asiknya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti itu. Artinya di hati itu mengingat banyak, ini ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun mengikuti Nabi. Nah, mengingat akan Allah taala di dalam hati itu mengumpati Nabi itu kada pernah lupa lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada dia mengumpati imam. Jadi pentingnya belajar ilmu agama. Ya kan? Jadi Yusudin, hati-hati. Wah, ini banyak pendapat-pendapat dan paham-paham yang berbeda-beda, yang mana diantaranya ada nang sesat, ada nang kada. Jadi hati-hati Yusudin untuk memilih guru, untuk memilih kitab-kitab, untuk memilih apalagi tayangan-tayangan, ya kan? Memilih channel-channel, hati-hati. Karena salah. Itu daripada beliau menyebutkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sikap lemah lembut di hati kita, tidaklah kita bersikap kasar kepada orang lain. Allah berikan kita kesabaran, Allah berikan kita kemudahan di dalam kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang berada pada saat ini dan mereka yang juga melihat pada saat ini mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dikumpulkan kita seberkataan hadirin wal hadirat, dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal awliya wasyuhada wassalihin wa hasuna rabbika dzalika fadlullahi wa billahi alima sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.